ini berapa? 5 dan rata-rata memang keluarnya. Kelihatannya karena Tapi perawatannya juga enak. Jadi Khusus untuk teman-teman di rumah nih, langsung Iya. dipraktekkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Abdi semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada teman-teman sahabat Abdi semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, pagi hari ini saya lagi di Duta Anggur nih. Seperti biasa ya, kegiatannya mencari ilmu teman-teman, mencari ilmu untuk pribadi juga untuk disampaikan kepada teman-teman. Nanti kita belajar lagi sama Kang Ridwan ya. Kang Ridwan tadi habis siram-siram teman-teman, dan bisa teman-teman lihat ya, kondisinya sekarang memang tidak bergelantungan ya. Posisinya sebagian baru bikin lagi ya, bikin di pruning seperti itu. Nah teman-teman, bahasan pagi hari ini ya, teman-teman bisa lihat ya, kira-kira kondisi pohon seperti ini sedang diapakan ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah sedang pembentukan arem ya. Nah kali ini kita akan membahas mengenai secara detailnya manfaat daripada pembentukan arem pada tanaman anggur. Sekarang kita coba tanyakan ke Kang Ridwan ya, seberapa manfaatkah pembentukan arem pada tanaman anggur. Oke Kang Ridwan, selamat pagi. pagi semuanya. Oke, Assalamualaikum. pokoknya pagi hari ini kita harus selalu semangat nih. Amin. Semangat menebarkan ilmu kepada teman-teman di rumah ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman pemula terutamanya. Oke Kang, mungkin bisa dijelaskan seperti apa ya, atau seberapa manfaatkah pembentukan arem pada tanaman anggur, kemudian kapankah kita harus melakukan pembentukan arem yang pas gitu waktunya. Silakan Kang. Kita bahas manfaatnya dulu ya. Jadi arem head itu kita bisa disebut juga FF atau foundation pruning, yaitu kita buat fondasi untuk ketika nanti sebelum kita melakukan pembuahan yang sebetulnya, yang sewajarnya, yang sebaiknya. Jadi sebelum pangkas pembuahan, ada baiknya kita bikin FF dulu atau foundation pruning ya teman-teman, supaya nanti ketika pangkas pembuahan selanjutnya itu tidak terlalu panjang, dan supaya pembuahannya juga maksimal, karena nutrisi jika tersiernya nggak terlalu panjang, otomatis penyaluran nutrisi itu akan lebih cepat ya teman-teman. Yeah. Nah itu salah satu manfaatnya bikin foundation pruning. Yang kedua itu ketika kita mau ngebuahin lagi itu nggak perlu panjang-panjang lagi. Kalau sistem potes itu kan kita potes di sini misalnya, nah potes di sini keluar buah, kita potes lagi di sana, otomatis si cabang terusannya itu akan semakin panjang. Dan akan semakin rimbun, dan otomatis jika lahan kita tidak terlalu luas, tidak cukup luas, akan memakan lahan yang cukup luas juga ya. Beda halnya dengan foundation pruning seperti ini. Nah ini contohnya yang pan itu kemarin saya bikin foundation pruning semuanya. Nah ini di buah kedua ya. Sebetulnya sih sebaiknya itu bikin foundation pruning itu sebelum dibuahkan teman-teman. Namun kita biasanya ingin ketika melihat pohon udah siap dibuahkan, ingin belajar dulu dibuahkan ya. Kalau dalam kutip untuk skala hobi itu nggak apa-apa, untuk skala hobi kita belajar buahkan. Setiap tersier yang langsung dari tunas air kita langsung buahkan, pangkas pembuahan sesuai karakter jenisnya masing-masing. Seperti misalnya trans di medium 1-8. Nah ini setiap tersiernya kita hitung sampai 8, kita pangkas pembuahan di sana untuk pembuahan yang pertama. Yang kedua itu bikin foundation pruning itu sekalian kita istirahatkan pohonnya teman-teman. Jadi kalau kita sekalian istirahatkan pangkas dari 2 ini, otomatis nanti akan pecah 2 ya di sini, atau 3, bahkan 3 sampai yang mata but yang di sekundernya. Nanti kita pilih 2 aja untuk cabang terusannya. Nah misalkan ini pecah, kita rawat dua-duanya. Nanti ketika pangkas pembuahan itu bergiliran teman-teman.
Nah yang ini kita buahkan, yang ini kita istirahatkan. Jadi kita main pembuahan itu di bud yang kedua ini, atau cabangan yang dua ini, supaya nanti nggak terlalu panjang. Tapi untuk pangkas pembuahannya sama, tergantung karakternya masing-masing kembali. Misalnya ini tren di karakter 1 sampai 8. Rata-rata kemarin nih saya keluar 5, ada yang di 5, ada yang di 6. Kita pangkas dari 6 mata tunas, dari tunas yang ini, pecahan tunas yang ini. 1, 2, 3, 4, 5 kita pangkas di sini. Tapi untuk lama-kelamaan kalau udah benar-benar jadi armheadnya atau foundation pruning, pembuahan cukup di 2 matun ini aja. Teman-teman mungkin udah sering lihat di konten kreator yang di luar negeri atau YouTube pertanian anggur luar negeri, pembuahan cukup itu di 2 matun. Di sini di armhead, nggak panjang-panjang. Soalnya itu khusus di skala kebun ya teman-teman. Oh, jadi seperti itu ya Kang. Nah kalau kemudian si variannya itu memang yang varian long, berarti nanti kan dari situ kan muncul tunas ya, misalkan terus panjang. Tetap kan dipotongnya tetap sesuai karakter varietas ya. Betul. Cuman munculnya dari 2 dari tunas. Mana lama kelamaan bisa juga nanti di pangkas pendek juga di sini bisa keluar bunga. Untuk lama kelamaan jika usianya semakin majan, semakin puluhan tahun gitu lah, bisa insya Allah. Soalnya kan di luar negeri baru pohon segede gini baru dibuahin ya, pantas di pendek juga keluar. Kalau di kita kan kurang sabar sih sebetulnya, karena melihat dari pohon tua ya, kemudian ciri-ciri yang lain kita pengen cepet-cepet gitu buahin. Padahal yang bagusnya itu kita bentuk dulu seperti ini ya. Betul. Nah, foundation pruning. Tapi untuk skala hobi mah nggak apa-apa lah teman-teman, asalkan kita nggak terlalu diporsil kalau bahasa ininya. Porsil untuk membuahkannya. Misalkan buah pertama itu bread keluar, kita pangkas keluar 40 dompol, kita pertahanin semua, itu jangan teman-teman. Kita seleksi minimal ya setengahnya lah, maksimal itu, bukan minimal, maksimalnya setengahnya. Kalau keluar misalkan 40 dompol, kita pertahankan 20 aja cukup untuk buah perdana misalkannya. Itu untuk maksimalnya ya. Jadi jangan terlalu memaksakan, nanti bisa si pohon memang kuat sih untuk menopang menyuplai nutrisinya, tapi untuk buah keduanya si pohon bisa mati juga. Dan mungkin untuk teman-teman pemula jangan coba-coba juga ya, ketika posisi pohonnya itu belum manjat, kita coba di foundation pruning ataupun dibentuk armhead, nanti bisa-bisa mati. Ya. Nah, untuk syaratnya, gimana syaratnya nih? Foundation pruning itu yang pertama kita lihat dari kondisi batang ya, minimal batang sekundernya udah segede jempol, segede gini. Nah, lebih bagus itu, padahal udah walaupun segede tunjuk juga udah bagus. Yang kedua ini batangnya coklat, ini setiap tersiernya itu udah pada coklat ya teman-teman. Jadi kalau udah pada coklat ini aman, sangat aman, soalnya nggak mudah kering juga. Kalau yang hijau itu pasti mudah kering dan rentan ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu yang signifikan ciri-ciri yang siap dibikin foundation pruning atau armhead ya. Jadi kelebihan utamanya ketika kita membentuk arm itu tidak menyita lahan banyak ya. Nah gitu. Ya, semisalkan gini teman-teman, nah ini kan ukurannya dari sini nih, sampai ke situ kan hanya 2 meter lah. Ya. Jadi kita bisa memaksimalkan ukuran lahan 2 meter ini teman-teman, satu pohonnya. Jadi kemudian lebih tertata ya kelihatannya, kayak bentuk tulang ikan teman-teman. Gak semeraut nanti si batangnya. Kelihatannya sama perawatannya juga enak kan. Kalau sistem potes pucuk ya kita jauh. Tapi itu kembali ke teman masing-masing. Iya, betul sekali Kang. Mantap. Teman-teman bisa dilihat ya nih, batangnya pun. Yang ini usianya udah berapa Kang? Itu berarti udah 1 tahunan. 1 tahunan ya. Udah kalau gede teman-teman. Lumayan agak susah besarnya. Iya. Soalnya tanahnya terbatas. Tanah terbatas yang jadi nggak bisa ini perakarannya ya. Ini kan hanya memanfaatkan media sebesar ini. Malah kesel yang ini yang baru sekitar berapa bulan. Ini sistem kipas nih. Udah mau dibuahin lagi. Mantap nih teman-teman. Ada juga yang sudah
keluar bunga, bukan bunga sih, berry ya ini. Nih, Yang enip nih, ini kan enip. hasil daripada pembentukan arem teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kan ini kita bikin arem ya seperti ini. 1, 2. Nah, lalu kita mau membuahin yang tunas ini. Karakter enip itu 1 sampai 5 biasanya. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan kita potong di 5. Ternyata yang keluar buah di 4. Yang kelipanya kita buang. Ini bertahan nih. Tuh, Sama teman-teman. kayak gini. Jadi ini hasilnya ya teman-teman. Tuh. Dan rata-rata si buah itu pasti sejajar lah nantinya. Nggak terlalu jauh kalau Tuh. Jadi nanti rapi. Tuh, ini kan ada tuh. Ini juga ada tuh, ya. Nah, itu juga sama sebelah sana. Ya, yang ararat juga ada nih teman-teman nih. Ararat udah ada. Udah dipanen. Malah ini udah dipanen. Ini berarti buah lanjutannya. Iya, buah lanjutannya. Tuh, ini kan 1, 2 ya kan. Tuh. Ini berapa? 1, 2, 3, 5, 6. Tuh keluar pecah tunas. Nah, ini langsung buah. Yang ini juga sama nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh berarti pecahnya itu arah di 6 ya. Di 6, 1, 2, 3, 4, 5. Dan rata-rata memang keluar bunganya itu di 5 daun ya, 5 atau 4 sampai 5 ya. Oh. Kita hitung di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu keluar bunga teman-teman. Rata-rata. Nah, teman-teman, sekarang saya akan buatkan contoh pembentukan foundation kuning setelah kita panen. Ini buah perdana kemarin Jupiter coba belajar dibuahkan, ada di sini beberapa dompol. Sekarang kita langsung bikin foundation kuning. Nah, jadi Khusus untuk teman-teman di rumah nih, langsung dipraktekkan nih. Jadi untuk foundation kuning cukup 2 matun saja ya teman-teman. Atau pembentukan arem teman-teman. Oh, lihat daunnya pun pada gede-gede di sini mah, masya Allah. Ini kan 1, 2. Nah sini, ini cukup ya di sini panas. Sama ini juga. Dan lumayan ada entresnya buat nanti bikin bibit lagi. Oh, lagi berbunga lagi. Lihat coba Kang, mana tadi? Tuh, padahal lagi berbunga teman-teman. Ya, Kita super genjah. kita harus sayang juga sama pohonnya, jangan diporsir. Juga sama 1, 2. Mangkasnya itu kita sisain lebih panjang ke atas ya teman-teman. Supaya apa itu Kang? Supaya pengeringan tidak cepat ya. Dan nanti misalkan kering cuma di sini aja. Oh iya betul. Jadi tidak mengganggu si mata tunas ya. Nah oke, kita lanjut teman-teman. Semuanya rata di 2 mata tunas ya. Angkasin dulu. Oh teman-teman lihat daunnya. Gede. Nah gede 2. Yang kecil gitu pun kalau misalnya udah coklat dibentuk bisa, juga. Bisa sekalian soalnya kalau supaya lebih serempak aja. 1, 2. Jatuh guys ke bawah. Tinggal 1 lagi. Nah Kang, bisa gak kalau misalkan gini? Ini kan udah kita pangkas nih, kemudian ada di sebelah sini ini kan kosong tuh, gak ada tersiernya, tapi ada mata tunas dari bud. Yang ini. Nah itu tumbuhin. bisa ditumbuhin pakai dioles dormek atau Bisa. Gimana? Atau bisa juga kita nanti kan ini pecah 2. Ini yang ini 1 untuk tersier, yang ini untuk kesini. Oh bisa gitu. juga dengan cara gitu, atau bisa juga ini kita oles dengan dormik. Bisa ya. Bisa. Itu tergantung situasi dan kondisinya. Jadi seperti ini teman-teman hasilnya tuh ya, rata semua pendek. Kalau sudah seperti ini tinggal gimana Kang? Tinggal besok kita oles dormek aja ini. Oh jadi di oles dormeknya Tetap sama besok. jangan sekarang. Bukan sekarang. Setelah kuning. Oke. Kalau Jupiter ini ada kemungkinan keluar bunga lagi. Oke Kang Ridwan, terima kasih nih pagi hari ini setelah menebar kebaikan sama teman-teman di rumah. Hanya pengalaman saya. Pengalaman teman-teman. Dan mungkin
bisa teman-teman praktekkan di rumah ya. ilmu sedikit ini, dan semoga berkah untuk semua. Oke, amin. Oke, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan jika video ini bermanfaat silahkan di share ya teman-teman. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih kembali. Oke, untuk teman-teman juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.